Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak, jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan curahan rahmat, nikmat dan karunia Allah. Demikian pula dengan saudara-saudara yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini masih menjadi milik kita. Mudah-mudahan segala apa yang Allah janjikan Allah berikan kepada kita, walaupun dengan segala kekurangan dan kealfaan kita. Semoga yang hadir selalu dijamin Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan Nabi, man shallas subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan jaminan tersebut. Hal itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan seterusnya nikmat ini semakin terasa dan semakin besar dalam hati dan jiwa. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang hikmah-hikmah sunnahnya mudah-mudahan senantiasa menerangi jalan kita sampai kita berjumpa dengannya nanti di tepi telaga dan minum dan taklah lagi dahaga sampai kita masuk surga. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, menyambung pembahasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang contoh yang diminta kepadanya tentang nasikh wal mansukh dalam hadis. Hukum yang dinasakh atau diganti dengan hukum baru berdasarkan dalil syar'i. Terakhir kemarin beliau menyebutkan hadis tentang menyimpan atau hukum menyimpan daging kurban. Kok daging Pak? Tulangnya ada juga. Kenapa daging? Kan tulangnya ada juga, kulitnya ada juga. Demikian juga kan Allah ketika menyebut diharamkannya B2 apa B1 ya, walahmal khinzir, B1 B2. Mohon saya belum hafal sampai sekarang Pak, semoga anda hafal. Allah musta'an. Allah menyebutnya lahm. Jadi sehingga sebagian ulama mengambil zahir hadis ayat ini, dagingnya aja yang haram. Padahal ini adalah kharaja makhrajal ghalib, yaitu disebutkan karena umumnya orang kalau menyembelih itu maunya daging, gitu. Daging. Tulang pun diambil karena ada situ ada sisa-sisa dagingnya. Kalau tulang tuh nggak ada apa sama sekali, mana ada yang mau? Bapak kan suka sop tunjang kan? Masih enggak lagi?
sop iga, sop tunjang. Kalau sudah diparut itu dagingnya sudah amplas, tidak ada apa-apa lagi mau. Nah, jadi sebenarnya ada dagingnya. Makanya tidak benar pendalilan bahwa yang maksud daging saja, tidak, karena ini makhrajah al-ghalib. Jadi ketika disebut, kita pun menyebutnya dengan daging kurban, padahal tidak sedikit yang menyelundupkan kulit. Iya, walaupun bahasanya daging, karena memang makhrajnya ini adalah pada ghalibnya yang dicari itu dah dagingnya, bukan yang lain tidak dicari. Nah, berarti hukumnya sama. Nah, berkata Imam qala Syafi'i rahimahullah, falamma haddathat Aisyatu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahyi an imsaki luhumid dhahaya ba'da thalath. Tatkala Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan menahan, maksudnya menyimpan daging kurban setelah 3 hari. Berarti tidak boleh mengonsumsinya lebih dari 3 hari. Thumma birrukhsati fiha ba'dan nahi. Kemudian diceritakannya pula ada rukhsah, ada izin. Jadi rukhsah itu izin. Makanya surat izin mengemudi di Arab itu disebut dengan rukhsah. Jadi kalau nanti, iya Pak, Bapak kalau nyetir nanti di stop polisi, wan rukhsah. Mana rukhsah? Ada rukhsah, ada izin, yaitu SIM. SIM kan sudah izin ya, mengemudi. Tanya lagi, mana STNK? Surat tidak hafal, lupanya tidak punya. Surat tanda tanda nomor, bukan tanda pemilik. KTP yang tanda pemilik. Tanda nomor kendaraan. Nah, tanya lagi istimara. Istimara itu borang yang kita isi, asalnya disebutkan di situ. Nah, rukhsah. Lalu Ummul Mukminin menjelaskan lagi rukhsah dalam satu hadis itu. Ada izin setelah ada larangan. Jelas? Thumma birrukhsati fiha ba'dan nahyi. Kemudian dia ceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ada izin setelah larangan itu. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu innama naha amsaki luhumid dhahaya ba'da 3 lidafah. Dan dia ceritakan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan klarifikasi. Nabi kemarin menjelaskan, saya larang kalian karena ini kan. Nah, memberikan klarifikasi annahu innama naha, beliau hanya melarang an imsaki luhumid dhahaya, menyimpan daging kurban ba'da 3, selepas 3 hari, lidafah, karena ada orang yang membutuhkan, ada orang nomaden, orang Badui yang singgah di Madinah pas di pagi Idul Adha. Idul Fitri mana ada korban Pak, zakat fitrah. Dah ada siapkan belum zakat fitrah? Alhamdulillah. Kalau zakat fitrah kan tidak perlu persiapan betul Pak ya. Kalau tidak punya tunggu zakat orang dulu, habis itu bayar zakat kita. Masya Allah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Karena ada dafah, ada orang yang datang yang bukan orang kampung itu, dan mereka dalam jumlah yang cukup banyak, berombongan. Nah, maka Nabi supaya orang, karena tidak boleh disimpan, otomatis lebih, supaya mereka sedekahkan pada orang tadi. Nah, كان الحديث التام المحفوظ أوله وآخره وسبب التحريم والإحلال فيه حديث Aisyah. Dengan demikian, hadis yang sempurna, yang dihafalkan sempurna, dipelihara, terjaga,
awaluhu awal kisahnya, wa akhiruhu endingnya, akhirnya, wa sababut tahrim sebab diharamkan, wa salbabul ihlal dan sebab dihalalkan kembali. Kalau larangan kan diharamkan ya. Larang Nabi berarti al-aslu lil nahi, al-aslu fil nahi lit tahrim. Hukum asalnya larangan itu menyebabkan sesuatu itu diharamkan. Illa madalal dalilu ala khilafi. Nah, hadis dengan kisah ini, maka hadis yang sempurna yang dihafalkan dari kisah awal sampai kisah akhir, kemudian sebab diharamkan dan sebab dihalalkan dalam masalah ini, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, sebab hadis Ibnu Umar melarang, hadis Ali melarang, Abdullah bin Waqid sampai kepadanya juga larangan. Sedangkan hadis siapa yang lain membolehkan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu membolehkan, dia berbekal dengan korban dari Madinah sampai ke Basrah. Masih lupa, berbekal sampai ke Basrah. Berapa hari kemarin ke Basrah? Nah, sekitar 15 hari perjalanan, berarti lebih dari 3 hari. Sebagian mereka larangan, sebagian meriwayatkan izin. Sedangkan hadis Aisyah lengkap, larangan dan izin setelahnya. Maka hadis Aisyah an Nabi SAW adalah hadis yang lengkap. Wa kana ala man alimahu ayyasira ilaihi. Oleh sebab itu Imam Syafi'i mengatakan mesti setiap orang yang mengetahui hadis ini kembali kepadanya. Karena kita disuruh oleh Allah, disuruh oleh Rasulullah SAW, bila terjadi perselisihan pendapat, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Nah, hadis Aisyah lengkap, hadis yang lain setengah. Tentu yang lengkap dengan alur ceritanya, mana yang dahulu, mana yang datang kemudian, itu yang dipegang. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Imam Asy-Syafi'i jelas sikapnya bahwasanya bila jelas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh berpegang dengan selainnya, mesti kembali kepada sunnah yang tadi jelas. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk berpegang teguh pada mazhab tertentu, karena Imam Syafi'i sendiri berulang-ulang tak sekali. Ini di antara faedah terbesar kita belajar kitab Risalah Imam Syafi'i ini. Dia berulang-ulang menegaskan bahwasanya pendapat orang selain Nabi itu tetap pendapat, tetapi tidak mesti menjadi di atasnya kita membangun wala dan barah, ya, karena Nabi tak mungkin salah dan ulama mungkin saja salah, dan itu yang diwariskan oleh imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi wa kana ala man alimahu ayyasira ilaihi, wajib atas orang yang mengetahuinya untuk kembali kepada hadis Aisyah ini. Nah, wa haditsu Aisyah radhiyallahu anha min abyani ma yujadu fin nasikhi wal mansukhi minas sunan. Hadis Aisyah di antara hadis yang paling terang menjelaskan adanya nasikh wal mansukh dalam hadis atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jelas langsung dia jelaskan bahwasanya Nabi awalnya melarang. Kemudian ditanya atau ada yang mengadukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu orang memanfaatkan korbannya untuk ini dan itu. Sampai lemaknya pun minyaknya diambil, kulitnya juga dipakai untuk tempat minum dan sebagainya. Nah, sekarang karena aku larang ya Rasulullah. Nabi jelaskan, itu aku larang dulu karena sebab ini. Sekarang makanlah, minumlah dan simpanlah. Berarti Aisyah keterangannya jelas. Nah,
Mana yang dahulu, mana yang datang kemudian. Mana larangan, mana dulu larangan, atau ini ternyata larangan lebih dulu. Ya asalnya kan boleh, ini hukum asal. Setelah itu dilarang, setelah itu dibolehkan lagi. Ternyata disebutkan alasannya kenapa dilarang. Walaupun kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dalam kitab beliau Al-Dan Ikhtilaful Hadis, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menyebutkan ini dalam masalah an-nasikh al-mansukh, tapi membabi al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Artinya larangan itu karena satu illah, bukan nasikh wal mansukh. Dalam kitabnya yang lain dia sebutkan bukan bab nasikh wal mansukh, tapi dalam bab illatul hukum. Illat hukum itu alasan berlakunya hukum. Bila alasan itu ada, hukum berlaku. Bila tidak ada, maka dia tidak berlaku. Kalau itu dikatakan, nanti berbeda produknya kemudian. Kalau bila terjadi hal yang sama di zaman Nabi, ada orang datang, orang asing datang ke tempat kita, orang Islam atau orang Islam nomaden, lalu kita datang di waktu kita sedang kurban, maka larangan itu berlaku lagi kalau tidak dipakai hukum nasikh wal mansukh. Tapi kalau berlaku hukum nasikh wal mansukh, tidak berpengaruh bagi kita kedatangan orang itu. Jelas? Ulang balik ya biar jelas, ulang balik, tidak apa-apa sampai 40 kali pun kita ulang. Mas Syafi'i kan gitu dia. Ya, pernah muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi ulama-ulama itu ada juga yang lambat pahamnya, Pak. Setelah itu coba, kan ada masa panjang dalam satu masalah lama sekali paham. Jadi jangan sedih, Pak. Ya kalau lambat-lambat kita paham jangan sedih. Imam Ahmad ngomong dia sendiri yang ngakui. Saya baru paham katanya. Baru paham bab-bab tentang haidnya wanita 8 tahun baru paham. Apa 8 jam aja sudah Masya Allah luar biasa. Ini 8 tahun baru matang dia. Ini pengakuan beliau. Ya matang beliau itu kan, ya matang beliau itu ya seperti itulah. Kalau matang kita seperti ini aja, dianggap matang karbitan kita memang. Kalau beliau masak ditampu. Jadi mereka bilang 8 tahun baru saya paham tentang masalah haid. Makanya ibu-ibu kalau ada yang nanya saya tentang masalah haid, pahami aja lah, saya tidak pernah. Nah itu jadi tidak pengalaman. Mohon maaf. Banyak hal-hal yang tidak kita pahami. Kalau ada ulama-ulama yang mengatakan, oh ini tanya si fulan saya tidak tahu, biasa itu. Coba ya kita ulang. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan bab ini an-nasikh wal mansukh. Kalau babnya an-nasikh wal mansukh, maka hukum ini setelah dinasakh tak berlaku lagi sepanjang masa. Jelas? Kan Nabi dalam hadis Aisyah, beliau mengeluarkan larangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian dinasakh dengan hadis itu juga. Nabi mengatakan, enggak, sekarang makanlah dan simpanlah, pakailah tanpa ada batasan lagi. Kalau babnya an-nasikh wal mansukh, maka bila terjadi kasus yang sama di zaman setelah Nabi SAW, jelas, maka tidak berlaku lagi larangan karena dia sudah dinasakh. Jelas ya? Jadi sempat misalnya kalau ada orang Badui, ada orang Badui sini? Ada, perangi Badui banyak. Kalau perangi Badui banyak. Kami dulu kalau kalau di Arab kan, ketika tinggal di Arab, dia mau belok kanan, belok kiri ya, ambil ujung kanan. Paham tak? Macam di lampu merah kan, dilihatnya kosong sebelah kanan. Paham tak ya? Jadi dia nak belok kiri, nak U-turn ambil kanan. Pas lampu hijau terhalangi orang 3 baris gitu, 4 baris. Bayangkan. Tidak jarang pula senggol-senggolan. Dia pula yang marah. Kalau kita bilang tu orang Badui. Kan ada kisah orang Badui itu
Dia naik motor bak terbuka tuh L300 kita ya, macam itulah. Nah, kayaknya sama pick up ya. Kayaknya pick up jarang juga yang lambat jalannya ya. Nah, itu. Dan jarang juga yang tertib kayaknya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pas lampu merah dia jalan terus. Pas belakangnya polisi patroli, dikejar. Syekh, jib rukhsah. Nah, itu tanya rukhsah kan? Tanya SIM. Ada. Les kata tali isyarah. Dia marah sama polisi deh. Kau tahu enggak saya umur saya sudah hampir 80 nih katanya. Dulu saya bebas jalan di sini. Tidak ada pakai lampu-lampu stop itu, tidak ada lampu isyarat itu. Saya lebih tua dari lampu merah itu katanya. Jadi orang tua harus dihormati gitu. Tidak mau nih, dibuat tilang tidak mau nih. Akhirnya terpaksa menyerah tuh polisi. Allah musta'an. Jadi alasannya saya lebih tua. Jadi kalau Badui susah memang. Makanya dia sejak zaman Nabi, Badui itu memang susah kan. Tonton masih ingat kisah dia buang hajat di dalam masjid, kan Badui juga tuh. Nah, yang bilang sama Nabi SAW bicara, Nabi sedang duduk tuh, dia bicara berdiri. Ya Muhammad, tak pakai ya Rasulullah ni. Ya Muhammad, inni sa'iluk, saya nak bertanya, pamusaddidun alaik. Ingat, saya bertanya tapi tegas sama anda. Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhanallah. Jadi Badui itu, Pak. Kenapa sampai ke Badui pula cerita? Hah? Perang yang Badui. Enggak, kenapa tadi? Enggak, makanya saya tanya tadi, ada enggak Badui di sini sekarang? Oh, perangnya ada. Astagfirullah. Nah, coba yang punya perangai Badui tunjuk tangan. Hah? Subhanallah. Kamu jadi bila ada, misalnya, bila ada, mungkin di sini nggak ada, tapi mungkin di Arab masih ada mungkin. Nah, bila di pagi Idul Adha, mereka misalnya datang ke pemukiman masyarakat Madin kan, Madaniyah yang menetap. Nah, kalau kita katakan hukumnya sudah dinasakh, hukum larangan tadi sudah dinasakh, maka tak peduli kita nak datang nak tidak, yang penting daging korban saya simpan sampai tahun depan. Misalnya tidak ada dosa, jelas. Cuman kan tidak mungkin bapak tidak beri kan, itu kan. Nah, itu lain hal. Nah, karena orang non muslim aja kalau dekat dengan kita, daging korban boleh diberikan, apalagi ini sama-sama muslim. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman wajib enggak. Haram enggak menyimpan? Enggak. Apalagi sekarang kan korban banyak, ya kan? Apalagi masya Allah kalau sempat yang korbannya sapi, apa namanya? Limosin. Hah? Harganya limosin. Limosin. Oh, berapa dia? Ada 200 kilo. 1 ton, masya Allah. Kalau 1 ton ini banyak ya. Ya, itu 7 orang juga kan? 7 orang, masya Allah. 1 ton berarti per 1 orang mana? Sini nggak ada artis saja. Ada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 1 orang, masya Allah. Tidak mungkin habis 1 ton ya, sekeluarga habis. Anak. Sempat ada Badui datang. Anggaplah saya Badui misalnya. Kalau tahu saya pura-pura Badui gitu nanti. Datang orang, kalau dikatakan hukumnya dinasakh, maka tidak ada lagi larangan untuk menyimpan. Tapi kalau dipakai pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya yang lain, Ikhtilaful Hadis atau dan Al-Um, bahwa tidak dinasakh tapi membabi al-illah, bab illat hukum. Maka ketika ilat itu ada, maka bila terjadi lagi, maka dilarang menyimpan daging korban lebih dari 3 hari. Tonton pilih yang mana? Pendapat imam yang di sini atau yang di sana? Yang di sana terlarang lagi. Hah? Tidak mau nyimpan?
boleh ragu ya. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi nampaknya Imam Syafi'i rahimahullah di sini dalam kitab ini dengan kitab setelahnya terjadi juga perbedaan pendapat. Nah, kalau satu orang saja dalam satu masalah bisa berpendapat lebih dari satu, apalagi kita yang ramai ini. Makanya oleh sebab itu kalau ikut pendapat kita takkan pernah bisa dipersatukan. Makanya semakin banyak pendapat semakin sulit untuk dipersatukan. Oleh sebab itu satukanlah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sunnah juga Ustaz, tapi pemahaman Ustaz katanya. Nah, pemahaman Ustaz, gimana cara jawabnya itu? Balikan lagi, itu kan pemahaman Ustaz pula gitu. Kan ada pertama Nabi sendiri yang mengatakan itu. Nabi mengungkapkan sesuatu, bahasa apa yang dipakainya? Bahasa Arab. Sah? Kemudian yang menerima para sahabat juga pakai bahasa Arab. Nah, biar kita tidak berkelahi pendapat Ustaz dengan pendapat saya, kita lihat bagaimana prakteknya di zaman Nabi dan para sahabat. Oh, sahabat juga ikhtilaf Ustaz. Sah? Tidak seluruh masalah mereka ikhtilaf. Tidak seluruh masalah mereka ikhtilaf. Ketika seluruh masalah ikhtilaf, tidak mungkin. Mana lebih banyak, diikhtilaf atau disepakat? Sepakat. Fokus saja yang sepakat, jangan banyak yang ini fokus ikhtilaf yang difokuskan. Nauzubillah. Ma'asyiral kiram, pasti ada jalan keluarnya. Karena Nabi SAW diutus untuk menjelaskan. Masa Nabi sudah menjelaskan belum juga jelas? Tidak mungkin. Sama dengan orang yang mengatakan kita harus melalui ulama menerima suatu ilmu ini, ya kita katakan memang ilmu ini tidak ada yang sampai pada kita kecuali melalui para ulama. Kau nak tahu tuan-tuan, baca Sahih Bukhari. Imam Al-Bukhari ulama. Dia riwayatkan misalnya dari gurunya Abdullah ibn Wahab. Dia dekat-dekat semua Wahabi ini ya. Abdullah bin Wahab Al-Qurashi Abu Muhammad Al-Misri. Ulama nak yang benar, faqihu Misr, nah, dan juga thiqatu ahli hadis. Dia riwayatkan dari gurunya Imam Malik. Ulama atau tidak? Ulama juga. Imam Malik berguru pula pada Nafi'. Dalam riwayat ini, ia bukan ilustrasi sebulan dengar sebulan, bukan itu. Tidak. Dalam riwayat ini, Nafi' ulama pun tidak. Ulama satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. Nabi berguru pada, maksudnya meriwayatkan masalah ini dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Ulama apa tidak? Ulama. Kemudian Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Nabi SAW. Nabi ulama. Izan, kalau gitu kita terima hadis itu dari siapa? Dari ulama. Ulama paham apa tidak? Ya paham. Buktinya beliau membuat judul babnya, babu kaza, bab ini. Berarti judul biasanya adalah ringkasan isi, betul kan? Nggak mungkin bapak misalnya bab boleh berbuka kalau sudah terbenam matahari. Berarti hukum yang terkandung dalamnya mesti hadis tentang berbuka setelah terbenam matahari, walaupun belum bunyi sirine, kan itu artinya. Kan sekarang orang kan patokannya sirine, padahal matahari sudah tenggelam, dia belum bunyi. Nah, bapak tunggu tenggelam matahari atau tunggu sirine bunyi? Makanya matahari. Sama dengan terbit fajar. Terbit fajar ditandai oleh imsak ditandai dengan terbit
Fajar. Sekarang fajar belum terbit. Cuman Pak Fajar sudah hidupkan sirine. Mana yang dipatokan? Pak Fajar. Pak Fajar. Bukan terbit Fajar. Terbit Fajar, bukan Pak Fajar. Nah, kan beda. Jadi ketika dia buatkan babu al-imsak inda tulu'il fajr, dia paham hadisnya bahwa kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, makanlah minumlah sampai azan Abdullah bin Ummi Maktum, fa innahu kana la yu'adzin illa idza qila lu asbahta asbahta, sebab dia tidak azan kecuali sudah diberitahukan sudah masuk waktu subuh. Berarti batasan makannya habis subuh. Sebelum subuh antara azan dan qamat. Pas masuk waktu subuh. Jadi pas masuk waktu subuh. Jelas ya? Berarti Imam Bukhari paham enggak ketika dia buat judul itu? Ya paham. Berarti pemahaman kita pemahaman ulama atau bukan? Pemahaman ulama. Jelas? Jadi kita menerima hadis, apalagi hadis-hadis yang berbab-bab, diatur berurusan bab, ulama kita terima. Ini orang enggak, orang tuh ngajinya langsung ke Rasulullah tuh katanya enggak pakai ulama, itu keliru. Ya, ini jadi subhat besar juga zaman ini kan. Ya, hadis sejelas itu Nabi begini, enggak, tanya dulu ulama katanya. Ini memang hadisnya sampai melalui siapa? Ulama. Dan Nabi ulama pun enggak? Ulama. Jadi kadang ada orang sengaja menolak Al-Quran dan hadis dengan jargon harus menurut ulama. Padahal ulamanya jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jelas? Kalau tidak jelas tidak selesai kita. Nah, alhamdulillah. Nah, yang kasus yang tadi itu, yang ini gaji belum selesai Pak. Bapak anda kemana-mana kan puasa, tidak ada sarapan pagi lah. Nah, baik. Jadi hadis Aisyah radhiyallahu anha menurut Imam Syafi'i di sini adalah sejelas-jelas hadis tentang nasikh wal mansukh. Tapi di kitabnya yang lain dia menganggap bab ini bukan bab nasikh wal mansukh. Jelas Pak? Allahu a'lam. Wa hadza yadullu ala anna ba'd al-hadits yukhassu. Ini menunjukkan pula, selain menunjukkan nasikh wal mansukh, menunjukkan pula bahwa sebagian hadis itu yukhassu, disebutkan secara khusus, tidak lengkap disebutkan. Fayuhfadhu ba'du duna ba'd, sehingga dihafal sebagiannya, ditinggal yang sebagiannya. Fayuhfadhu minhu syai'un kana awalan wa la yuhfadhu akhiran, dihafal darinya sesuatu yang awal, sebenarnya dia awal dan tidak dihafalkan yang akhirnya oleh sebagian. Makanya ini juga faedah penting bagi kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, siapa yang ragu dengan kedekatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan anak kecil, bahkan sudah temannya atau keluarga setelah ayahnya wafat, datuknya wafat, ibunya wafat, Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama Abu Talib. Tentu Ali lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dewasa jadi menantu. Tapi mungkin tidak ada sebagian dari ilmu Nabi yang tidak dia ketahui. Kalau ada yang bilang tidak mungkin, ini buktinya menolak dia. Jelas? Jadi ada sebagian ilmu tidak diketahui oleh sebagian. Betullah kata Imam Asy-Syafi'i lagi. Nah, apa kata Imam Syafi'i dulu? La a'lamu ahadan min ahlil ilmi bis sunan yuhitu bi jami'is sunan. Saya tidak tahu seorang pun ulama yang berilmu tinggi tentang sunnah Nabi menguasai seluruh sunnah Nabi SAW. Kalau ini terjadi pada kibar, para sahabat-sahabat senior, ulama-ulama sahabat, bagaimana pula dengan ulama-ulama di bawah mereka? Karena kita sepakat
bahwa ulama sahabat lebih hebat dari ulama tabi'in, dan ulama tabi'in secara umumnya lebih hebat dari ulama setelahnya. Tapi yang diberikan jaminan secara kolektif itu oleh Nabi adalah sahabat radhiyallahu anhum. Sedangkan generasi setelahnya tidak ada jaminan maksumnya secara kolektif. Ya, makanya generasi yang tidak ada satu pun terpapar aliran sesat, anggota masyarakatnya adalah hanya masyarakat sahabat. Ulang kembali Pak, paham tak? Masyarakat atau generasi Islam yang tak satu pun anggotanya yang terpapar pikiran radikal, pikiran sesat, menyimpang, hanya generasi sahabat. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk mengikuti mereka, kecuali hal-hal yang mereka tersalah. Sebagian ada salah kan? Ada salah tak sebagian? Ada. Nah, di mana siapa yang membetulkan? Ya hadis Nabi SAW, seperti fatwanya Abdullah bin Abbas misalnya, boleh menikah ketika ihram. Sedang ihram nikah pula aku terima gitu. Ada aja. Lalu dia diluruskan oleh sahabat yang lain seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa sebab? Sebagian mengatakan kan waktu itu Abdullah bin Abbas kan masih kecil. Masih kecil Abdullah bin Abbas. Masih ingat tuan-tuan? Dia lahir berapa tahun sebelum Nabi wafat? Lupa. Sebelum hijrah? Tidak ingat. Ya, sebelum Nabi diutus jadi Rasul? Apalagi? Nah, beliau lahir 3 tahun menjelang hijrah. Jelas? Berarti ketika haji wada umurnya berapa? 13 tahun. Ada yang umur 13 tahun tunjuk tangan. Saya nak tahu dah paham tak urusan menikah. Ada 13. Apa 13? Nah. Ya sebelum hijrah dulu 13. Nah. Jadi 13 tahun di waktu haji wada. Maka mungkin belum matang dalam masalah itu. Ya banyak orang, mohon maaf ya, dia secara ilmu tinggi, tapi ada hal yang tertanam dalam pikiran yang kadang-kadang susah dihilangkan walaupun sudah menjadi orang yang berilmu besar. Ada kan? Ada beberapa hal yang susah karena tertanam, dan jangan-jangan itu yang tertanam pada pikiran beliau waktu itu, sehingga dia memahami Nabi menikah dengan Maimunah ketika sedang ihram. Sebagian tidak meratkan bahwa maksud Abdullah bin Abbas ketika ihram itu adalah karena bahasa muhrim, sedang ihram dengan muhrim, berada di tanah haram, dalam bahasa Arab sama. Misalnya fulanun muhrim, fulan itu sedang ihram, atau fulanun muhrim, si fulan sedang berada di tanah haram. Dan Nabi memang menikah dengan Maimunah masih di tanah haram. Ini takwil yang sahih dalam masalah ini, karena secara bahasa sebenarnya tidak takwilnya. Sebab kalau yang bertakwil ya orang ahli takwil nanti potongnya tuh nanti ya. Nabi pakai takwil dengan sahabat pakai takwil. Ya, kadang-kadang memang jadi syubhat bagi ahli syubhat. Ahli syubhat itu memang apa aja bisa jadi syubhat yang terang-terang ditinggalkan. Baik kaum muslimin dan muslimat. Jadi ada sebagian hadis dihafalkan awalnya tapi ditinggalkan akhirnya. Nah, wa yufadhu akhiran wa la yufadhu awalan, dihafal akhir dan tidak dihafal awalnya. Fa yuaddi kullun ma hafiz, maka setiap orang dari perawi meriwayatkan apa yang dia hafalkan. Itu yang sampai ke dia, tidak mungkin dia tambahkan, nambah nanti mandai-mandai. Sah? Nah, tapi kalau dipotong, dikurangi sesuai dengan bab yang dibutuhkan, itu dibolehkan. Nah, wallahu alam, Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Waqid itu yang sampai pada mereka, maka mereka sampaikan seperti itu. Anas ibn Malik
Dia yang sampai kepadanya adalah boleh memakan lebih dari 3 hari itu. Nah, semua menyampaikan apa yang dia ketahui. Nah, Aisyah lebih lengkap karena dia ya serumah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas pulang munasabahnya ada yang bertanya dan itu disaksikannya. Lalu Nabi menjelaskan lengkap berita awal sampai berita akhir dan apa yang terjadi di tengah-tengahnya. Maka disampaikan oleh Ummul Mukminin lebih lengkap. Dan tidak jarang Ummul Mukminin membetulkan sebagian sahabat dan itu biasa. Makanya jangan sedih pula, pandai pula ya ibu-ibu daripada orang kita. Nah, biasa. Kalau dia menuntut ilmu lebih lama, makanya beruntung tuan-tuan kalau dapat istri yang alimah, yang berilmu, dengan syarat jangan gara-gara ilmu jadi tongkol dia. Nah, kan sebagian dah. Abang yang suruh-suruh masak, ini pendapat imam ini, Imam Malik enggak wajib masak kan ya. Ada apa ya kita dah mati gas yang dilokuk. Iya kan? Nyuci enggak kewajiban saya, cari pembantu katanya. Jadi dia minta aja tukang masak, ada pula tukang cuci, ada pula tukang sapu, ada pula tukang catat, ada pula. Akhirnya apa lagi yang bisa dikerjakan istri? Hah? Tukang apa? Tukang pijit, ada pula. Betul nih Pak? Itu di KUA bisa akadnya tuh. Tukang pijit. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau itu gunanya dia berilmu, lebih baik tuan-tuan ambil orang yang tidak berilmu. Nah, karena bagaimanapun memang tidak wajib. Tapi apakah nunggu wajib semuanya? Kan itu kan. Kalau nunggu wajib, antum kasih hadiah istri wajib enggak? Kasih hadiah istri wajib? Enggak wajib. Tapi enggak pernah kasih. Kan nunggu wajib pasti dia enggak terima. Itu kan? Gitu kan sebaliknya. Antum gitu sebaliknya. Ngasih istri hadiah ini bukan wakaf, bukan nafkah. Nafkah kan wajib. Nafkah wajib. Pakai seperti, beri dia pakaian seperti yang kita pakai. Artinya dari sisi nilai kan. Beri makan seperti yang dia makan. Nah, kalau makannya ada lengkap, rumahnya sudah ada, pembantu sudah banyak. Terus antum pergi rekreasi, misal pergi apa namanya? Rihlah, Masya Allah. Pergi antum ke Tokyo. Wajib enggak bawa dia? Enggak wajib. Tapi kalau dibawa senang enggak dia? Nah, sama. Jadi demikian juga suami. Istri wajib masak. Menurut pendapat sebagian ini, dia pegang yang enggak wajib itu masalahnya. Nah, menurut sebagian, kalau jumhur berlaku hukum adat. Berlaku hukum adat. Kalau adatnya wanita masak, adatnya wanita mencuci, adatnya wanita dan sebagainya, ya dia lakukan dengan senang hati. Sebab apa? Kalau kau lakukan dengan senang hati, suamimu menerima dengan senang hati. Kalau ibu masak dengan senang hati, bapak makan senang hati enggak? Tapi kalau ibu masak sambil ngomel, bapak lebih baik saya masak makan di situ. Belum lagi datang, apa yang mau dimakan Pak, Bang, Mas, kan? Om, enggak gitu. Makanya jangan salahkan nanti, suami lebih sering makan di luar. Apa sebab? Di sana baca di pintu, silakan masuk kan ya kan. Awak sudah 8 kali assalamualaikum enggak datang? Datang. Apa sebab? Enggak wajib. Kaum muslimin dan muslimat. Nah, Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang dekat sekali dengan Nabi dan sangat dicintai dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmunya dalam bab ini lebih lengkap dari yang lain. Tidak pula selamanya Aisyah lebih lengkap dari yang lain. Ada pula yang tidak diketahui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hal-hal yang terjadi di luar yang Aisyah tidak ikut menyaksikannya. Tayyib. Waktu habis Pak. Besok aja lah ya. Cukup aja. Alhamdulillah. Tayyib. Cuma masih dikit lagi. Enggak boleh. Besok. Nah, besok aja. Ya, sambil ngulang-ngulang kembali. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.